سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pada kesempatan kali ini saya masih akan membacakan kitab Fadilah Amal di bagian kitab kisah-kisah sahabat di babnya yang ke-10. Semangat kaum wanita dalam mengamalkan agama. Sekilas tentang kehidupan istri-istri dan anak-anak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap muslim hendaknya mengetahui istri-istri dan anak-anak baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk itu, di sini saya akan menulisnya secara ringkas, sebab untuk menceritakannya lebih rinci memerlukan kitab yang tebal. Para muhaddis dan ahli tarikh atau sejarah bersepakat bahwa wanita-wanita yang pernah dinikahi oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjumlah 11 orang. Riwayat yang menyebutkan lebih dari 11 terdapat perbedaan pendapat. Mereka juga sepakat bahwa wanita yang pertama kali dinikahi oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha yang sudah menjanda. Ketika menikah, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 25 tahun dan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha berusia 40 tahun. Semua keturunan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, kecuali Sayyidina Ibrahim radhiyallahu anhu yang keterangannya akan dijelaskan dalam kisah mendatang. Pertama, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Pernikahan pertama Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha direncanakan dengan Waraqah bin Naufal, tetapi tidak terlaksana. Setelah itu, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan Atik bin Aiz, kemudian dengan Abu Hala. Terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli sejarah mengenai pernikahannya itu, yaitu siapakah di antara keduanya yang lebih dahulu menikah dengannya. Pendapat yang terbanyak menyebutkan bahwa suami pertamanya adalah Atik bin Aiz yang menghasilkan seorang anak perempuan bernama Hindun. Setelah dewasa, Sayyidatina Hindun radhiyallahu anha masuk Islam dan beranak banyak. Sebagian lagi menulis dari perkawinannya dengan Atik, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha memiliki anak laki-laki bernama Abdullah atau Abdi Manaf. Kemudian Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan Abu Hala. Diriwayatkan bahwa dari pernikahan tersebut ia mendapatkan 2 orang anak yang bernama Hindun dan Hala. Kebanyakan riwayat menyebutkan bahwa keduanya adalah laki-laki. Sebagian lagi menulis bahwa Hindun adalah seorang laki-laki dan Halah adalah seorang perempuan. Hindun masih hidup sampai zaman kekhalifahan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Setelah Abu Hala meninggal dunia, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha menikah dengan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha berumur 40 tahun. Ia menjalani pernikahan bersama baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selama 25 tahun. Pada bulan Ramadan tahun ke-10 kenabian, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha wafat dalam usia 65 tahun. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat mencintai Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha dan tidak menikah dengan wanita lain selama hidup Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Gelar Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha sejak sebelum Islam adalah Tahirah atau wanita suci. Oleh sebab itu, anak-anaknya dari suami-suami sebelumnya juga disebut dengan Bani Tahirah. Keutamaan dirinya telah banyak ditulis dalam kitab-kitab hadis. Ketika Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang turun ke makam dan menguburnya.
Pada waktu itu sholat jenazah belum disyariatkan. Setelah meninggalnya Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sayyidatina Aisyah dan Sayyidatina Saudah radhiyallahu anhuma pada bulan Syawal tahun itu juga. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat, siapakah yang lebih dulu dinikahi oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa yang pertama dinikahi oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah radhiyallahu anha adalah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kemudian Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha. Sebagian lagi berpendapat Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha lebih dahulu dinikahi. Alhamdulillah, baru saja kita memperdengarkan kisah tentang kehidupan istri-istri dan anak-anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari istri beliau yang pertama, yaitu Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, amal dan sampaikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث